Halo netizen, ini adalah Range Rover Evoque. Nah, jadi ini sebuah SUV dari Land Rover yang namanya itu juga udah familiar banget ya di dunia SUV mewah, yaitu Range Rover, tapi ini versi kecilnya. Bahkan banyak yang bilang mobil ini tuh sebagai baby Range Rover, karena kalau misalnya kita lihat Range Rover Evoque yang beneran Range Rover di belakang situ, ini tuh jauh lebih kecil ya, mungkin cuma 3/4-nya. Jadi ya ini Range Rover tapi buat orang-orang yang tinggal di perkotaan yang padat gitu ya, pemukimannya. Jadi lebih lincah, lebih irit, dan lebih user friendly aja gitu untuk dipakai di perkotaan sehari-hari. Dan ini mobilnya lagi dijual nih di Zaida Auto, Bursa Otomotif Sunter. Untuk kontak personnya bisa lihat di description di bawah aja. Oh ya, untuk variannya ini yang varian dynamic bermesin bensin yang 4 pintu ya. Oke, sekarang kita lihat ke interior dulu. Untuk kuncinya seperti ini. Kuncinya sih sama aja kayak Range Rover yang lain gitu ya. Ada tombol lock, unlock buat nyalain lampu, buka bagasi, dan panic button. Di sampingnya juga ada kayak panel chrome gitu dengan tulisan Range Rover. Di bagian belakangnya juga ada, dan dia juga punya sistem smart entry ya. Jadi untuk kunci tinggal sentuh guratan yang ada di handle pintu ini, dan untuk masuk tinggal sentuh bagian dalamnya. Dia juga sudah ada auto folding mirror, dan sistem smart entry ini tersedia di semua pintunya ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam aja. Nah, di unit ini juga interiornya masih bagus banget ya. Dia sporty sekali untuk sebuah SUV ya, karena joknya itu dia two-tone warna hitam dan warna merah yang kesannya tuh sporty banget. Jahitannya juga warna merah, di bagian samping sini juga warna merah. Untuk pengaturan joknya itu juga sudah elektrik, masih lengkap lah ya, maju mundur, naik turun, recline, terus ada lumbar support juga, sudah ada side airbag, dan untuk di sisi pengemudi dia ada memory seat 3 slot. Oke, sekarang kita masuk aja. Untuk nyalainnya juga gampang, tinggal injek rem, terus tekan start stop engine button yang ada di sebelah kiri sini untuk menyalakan mesinnya. Oke, sudah nyala. Yuk kita tutup dulu pintunya. Oke, sekarang kita sudah berada di interiornya Range Rover Evoque. Nah, untuk setir dia juga sudah bagus banget ya. Modelnya tuh kayak model Range Rover yang tahun-tahun 2010 ke atas gitu ya. Pokoknya enak digenggam dan rasanya itu juga mewah gitu ya. Sudah dilapis kulit. Untuk pengaturannya masih manual tapi lengkap ya. Mana sih? Oh, ini dia. Bisa tilt dan teleskopik. Jaraknya juga jauh. Sebelah kiri sini juga ada tombol untuk pengaturan audio kayak volume, ganti track, ganti mode, angkat tutup telepon sama voice command. Di tengah ada klakson sama airbag. Logonya juga Range Rover ya, bukan Land Rover. Di sebelah kanan ada tombol untuk pengaturan di MID, ada cruise control sama buat cancel speednya. Sama di belakang setir juga ada pedal shift untuk menaikkan dan menurunkan gigi. Di sebelah kiri sini ada tuas untuk lampu sen, lampu utama sudah auto headlights juga, dan switch fog lamp juga lengkap ya, bisa nyalain fog lamp depan belakang. Yang sebelah kanan ini untuk switch wiper, sama-sama otomatis juga, dan ini switch untuk ngatur sensitivitas dari wiper depan, ada pengaturan wiper belakang juga. Dan untuk instrument cluster ini juga cukup mewah ya, bahkan di kelasnya gitu ya, kayak SUV mewah tapi kecil gini, mungkin ini instrument cluster yang paling mewah gitu ya. Di sebelah kiri ada speedometer, ada tachometer, di tengahnya ada MID besar yang layarnya itu udah menggunakan LCD display. Di paling atas itu ada logo Range Rover, ada jam digital, sambungan radio atau sambungan audio, temperatur udara luar. Di paling kanan sini ada fuel gauge, ada temperatur gauge di sebelah kiri, terus ada gear indicator sama speedometer digital. Untuk ganti-ganti MID-nya ada di ujung tuas lampu sen sini ya. Di sini ada kalender sama odometer. Odometernya udah 42.000 km. Trip A. Terus ada kecepatan rata-rata dari trip A, ada average fuel consumption atau konsumsi rata-rata dari trip A, ada instant fuel consumption, jarak tempuh, dan balik ke kosong lagi. Untuk ngatur trip B-nya nanti ada di bagian setting ya. Nih seperti ini. Jadi untuk ngatur settingannya MID-nya itu dari tombol yang ada di kanan sini ya. Di vehicle setup kita bisa ngaktifin blind spot monitoring system yang ada indikatornya tuh di sebelah situ.
ada speed warning, ada high beam assist, jadi dia punya sistem auto high beam. Kita bisa matiin passenger airbag juga kalau misalnya kita naruh child seat di jok kiri depan. Terus ada reverse dip mirror yang kayak mobil Eropa gitu ya, kalau kita masuk gigi mundur si spion kanan kirinya itu akan turun biar kita nggak ngegrepesin pihak belakang. Terus ada easy entry and exit juga yang akan memundurkan jok biar kita keluar itu lebih gampang. Ada audible lock warning, jadi kalau kita kunci dia ada bunyi klakson gitu. Ada winter wiper park yang ini nggak akan kepake di Indonesia ya, jadi fitur ini tuh buat naikin wiper sejengkal lah kurang lebih. Jadi wipernya itu kan kalau di posisi paling bawah takutnya membeku ya, misalnya kita lagi tinggal di daerah bersalju yang bener-bener dingin. Nah, dengan naikin wipernya, kemungkinan wipernya itu nggak akan nyangkut ketika kita mau jalan di besok harinya gitu. Terus di bawahnya ada drive away locking, atau kalau di sini biasanya bilangnya auto door lock ya. Jadi ketika kecepatan berapa si pintunya mau ngunci, dan kita bisa atur mau 8 km per jam, 16 km per jam, atau 32 km per jam baru pintunya itu ngunci. Biasanya kan kalau cuma di mobil-mobilan kan cuma on atau off gitu ya. Kalau ini bisa kita atur speednya berapa. Ada delay headlamp. Terus di bagian sini udah paling mentok. Oke, lanjut ke trip komputer. Nah, di sini baru nih kita bisa milih trip A atau trip B-nya yang mau ditampilin. Bisa ganti unit juga, satuan imperial atau satuan metrik. Terus di bagian bawahnya lagi ada setting display, cuma buat ganti bahasa. Inggris, US, Prancis, Spanyol, Itali, Jerman, Belanda, Svenska, ini kayak Swedia ya, Denmark, Norwegia, Portugis, Suomi, Rusia, Turki, Polski, ini kayak Jepang, sama bahasa Cina ya. Jadi banyak sekali bahasa yang bisa diganti-ganti di MID-nya Range Rover Evoque ini. Ada temperatur juga satuannya, Celsius atau Fahrenheit. Terus di paling bawah udah mentok, jadi ya segitu aja untuk di bagian MID-nya. Lumayan lengkap ya. Oke, lanjut ke sebelah kanan sini. Ada ventilasi AC yang ini bisa dibuka tutup. Terus di bagian sini juga ada kayak panel dashboard yang ini soft touch dengan jahitan warna merah. Ini sorry ya berisik. Jadi kalau di Range Rover ini kalau misalnya kita buka pintu sambil mesin nyala, dia akan memperingati gitu ya. Takutnya kita lupa terus udah keluar padahal mesinnya masih nyala. Di bagian sini ada tombol untuk membuka bagasi, sama ada switch untuk ngeredupin atau nerangin panel instrumen. Di bagian bawah ada pedal yang masih model gantung semua, dan di sebelah kiri ada footrest yang nggak begitu lebar tapi masih cukup oke untuk naruh kaki kiri. Di door trim ini soft touch semua, ada panel kulit yang perforated gini. Di bagian bawah ini plastiknya juga tebel gitu ya. Untuk audionya di unit ini udah menggunakan Meridian audio system yang 3-way ya. Ada banyak speakernya. Di sini ada door handle-nya, dia warna satin silver gini atau kayak chrome brush aluminium gitulah, pokoknya mewah sekali. Ada switch central locking, dan untuk power window dia sudah all auto. Ada pengaturan spion kanan kirinya juga. Terus ada tombol window lock. Di bagian bawah ada door pocket yang lumayan gede. Untuk door sills ini juga ada logo Range Rover, dan di karpetnya bahkan ada emblem Evoque. Lanjut ke atas, di pilar ada simbol SR side curtain airbags. Terus di sun visor ada card holder, ada cermin dan lampunya. Terus di sebelah kanan sini dia nggak ada grab handle, cuma ada simbol airbag samping. Dan untuk pengaturan seatbeltnya ini bisa diatur naik turun. Spion tengah udah auto dimming, dan untuk lampu bacanya juga dia unik ya, karena dia nggak ada tombol, dia modelnya model sentuh. Tapi sebetulnya kita bisa aktifin, cukup deketin jari kita aja, nggak perlu dipencet gitu ya. Kalau misalnya kita nggak mau lampunya itu kotor, tapi aslinya sih caranya dipencet, tapi bisa kita aktifin dengan ngedeketin jarinya aja, jadi kesannya lebih mewah. Di bagian sini juga ada switch untuk membuka plafonnya ya, jadi dia punya panoramic roof yang kacanya itu fix, nggak bisa dibuka, tapi penutupnya ini bisa dibuka biar kesannya tuh lega ya. Kita buka lagi aja biar lebih terang di
interior yang nggak begitu gede ini, dan masih lancar juga ya. Di sebelah kiri juga sama, sun visornya ada card holder, ada cermin dan lampu. Terus di sebelah kiri juga nggak ada grab handle, ada seat belt yang bisa naik turun, dan headrest ini juga bisa dinaik turunin. Lanjut ke tengah, ada ventilasi AC yang modelnya cukup minimalis, dan untuk head unit ini juga banyak sekali fiturnya. Jadi dia punya fitur yang ya fitur-fitur basic sih tetap ada, kayak sambungan audionya kita bisa lihat ada sambungan radio, terus ada My Music, ini bisa connect device juga, ada Bluetoothnya, bahkan ada TV, kita bisa nonton TV di mobil ini. Terus lanjut lagi, di bagian sini ada sambungan telepon, ada setup ini untuk pengaturan ya biasalah ya, buat pengaturan layar, pengaturan sistem. Pengaturan audionya juga bagus ya, karena dia punya sistem surround sound dari Meridian, Dolby PL ya pokoknya Dolby, dan DTS Neo 6. Ada pengaturan bass mid treble juga, terus ada pengaturan balance dan fadernya, dan dia juga punya kamera yang banyak banget. Jadi kan Range Rover ini kan terkenal sama mobil off-road ya, takutnya kita pas lagi off-road kita mengenai objek yang nggak kelihatan gitu ya kalau dari posisi mengemudi kita. Dan ini kameranya itu bisa di zoom, kita bisa milih kamera mana mau di zoom, dan benar-benar configurable gitu. Misalnya kita mau lihat kamera kiri sama kamera belakang, terus klik enlarge, nah nanti kameranya di zoom seperti ini. Jadi kalau misalnya ada objek itu kayak batu gede pas lagi off-road kan jadi kelihatan, biar nggak ngegrepesin pelek kita. Dan head unit ini juga punya fitur yang unik banget yang bernama dual view ya. Jadi ini udah ada di Range Rover yang gede gitu ya, yang Evoque. Jadi kalau misalnya kita lagi nyetir, kita ngeliatnya tuh tampilan biasa aja gitu. Tapi kalau kita lihat ke kiri, wah dia jadi televisi. Jadi nggak ngeganggu si pengemudi ya. Jadi pengemudinya bisa lihat layar buat head unit, tapi penumpangnya bisa nonton TV di layar yang sama. Ini unik banget. Nih lagi ya, kanan layar head unit, kalau dari kiri kita nonton TV. Ini unik sekali. Jarang-jarang ya mobil yang punya fitur dual view kayak gini. Dan dia juga punya sistem kayak navigasi gitu, sambungan telepon di sini untuk tombol home, sama dia juga punya fitur auto parking ya. Kalau misalnya kita mau parkir paralel tapi males muterin setir, atau kita belum mahir parkir paralel, dia akan memparkirkan mobil ini secara otomatis. Ada tombol buat sensor parkir juga, sama ini untuk on off gini ya. Dan screen saver juga bagus banget ya, logonya Range Rover gitu. Tapi kalau lagi screen saver begini, TV masih nyala. Hehehe. Mewah sekali di zamannya. Lanjut ke bawah, dia juga model konsol ini cukup tinggi ya, jadi lumayan berasa mewah. Dan di bagian sini tuh ada banyak tombol, kayak contoh ini untuk knob volume, next track, terus ada tombol eject CD, tombol lampu hazard juga berkedip kayak mobil Eropa pada umumnya. Dan untuk AC-nya dia sudah dual zone automatic climate control. Untuk suhu paling dinginnya itu dia di 15,5 derajat, yang paling panas itu di 29,5 derajat. Dan di sini untuk suhu penumpang depannya juga sama, bisa kita atur secara individual. AC lengkap ke muka, ke kepala, ke kaki. Ada buat fan speednya di tengah sini. Ada mode auto juga, jadi dia akan menyesuaikan fan speednya tergantung suhu yang kita pilih. Ada max defrost depan, defogger belakang, dan sirkulasi udaranya juga bisa dipilih mau kebuka full otomatis, jadi dia akan menyesuaikan tergantung kelembapan yang ada di interior. Dan kalau ini maksudnya manual, jadi dia akan ketutup terus. Sama ada mode AC di bagian sini. Di bawahnya ada switch untuk electronic parking brake. Di sebelah kiri ada tombol untuk hill descent control, jadi fungsinya ini untuk membantu kita biar kalau kita lagi turunan terjal, kita cukup fokus nyetir aja, dan si remnya itu akan direm secara otomatis sama modul ABS. Jadi kita bisa lebih waspada lagi ya dalam menyetir di medan off-road. Di bagian sini juga ada tombol untuk mematikan DSC atau Dynamic Stability Control. Dan khasnya Evoque ya, dia punya tuas transmisi yang modelnya itu rotary dial gini ya, yang kalau lagi mati mesinnya dia rata, nggak naik gini. Tapi kalau mesin udah nyala dia akan otomatis naik, yang kesannya tuh mewah sekali. Untuk pindahinnya tinggal injek rem dan putar aja.
dari P, R, N, D, dan kalau masuk S itu tinggal tekan terus putar ke kanan. Dan untuk yang versi awal-awal ini dia transmisinya masih 6 speed otomatis ya. Kalau yang versi faceliftnya dia udah menggunakan 9 percepatan dengan tuas transmisi yang agak sedikit berbeda. Dan di bagian belakang sini juga ada switch yang ini merupakan pertama di keluarga Range Rover baru-baru ya, yaitu sistem terrain response. Jadi ini itu mode berkendara yang bisa menyesuaikan tergantung mode apa yang lagi kita pakai dan tergantung medan apa yang kita lalui ya. Kayak contohnya kalau sekarang ini namanya special program off, jadi kayak ya udah mode normal aja. Di sebelah kanan sini ada tombol untuk ngaturnya ya. Ini mode grass, gravel snow, jadi mode-mode yang licin gitu ya, kayak rumput basah, terus apa namanya kayak kerikil sama salju. Yang sebelah kanan ini untuk mud ruts atau lumpur, dan yang paling kanan ini itu mode sand atau mode pasir. Jadi ini juga direkomend untuk pakai tuas transmisi manualnya ya. Jadi kita menggunakan pedal shift biar kita bisa menjaga mobil itu tetap di peak torque-nya gitu ya, atau di torsi puncaknya. Dan yang sebelah kiri ini untuk mode dynamic, jadi kayak mode sportnya lah. Dan ini juga bisa mengganti-ganti display yang ada di instrument cluster ya. Contohnya seperti ini, kalau lagi special program off kayak gini, grass, gravel, snow, mud ruts, sand. Dan kalau kita pindahin ke dynamic, instrument cluster akan berubah menjadi merah, karena merah itu racing. Lanjut ke bagian sini ada konsol box yang bisa dibuka, ada ini juga cigarette lighter gitu model 12 volt, ada 2 buah cup holder, sama di bagian sini itu ada kayak konsol box yang isinya itu ada 2 buah input USB, masih ada input iPod sama aux, dan ada 1 buah power outlet lagi. Untuk armrest ini juga empuk banget ya, dia dijahit kulit juga, sama untuk glove boxnya dia soft opening dan ada lapisan bludurnya. Untuk airbag juga lengkap ya, ada di dashboard penumpang depan juga. Oke, kita ke situ aja untuk di bagian kabin depan dari si Range Rover Evoque tahun 2012 ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita masuk ke kabin belakangnya dari si Range Rover Evoque ini. Nah, untuk di kabin belakang ini juga sebetulnya ukurannya nggak begitu lega ya. Contohnya ini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm dan masih ada 3 jari ya. Mungkin kalau di SUV lain yang sekelas ini mungkin bisa 4 jari ya. Tapi emang karena si Evoque ini kan ukurannya lumayan compact, jadinya ruang di belakang ini cukup biasa aja sih. Di belakang jok depan juga ada seat back pocket yang model jaring, ada ventilasi AC yang ngikut depan dan bisa dibuka tutup juga. Sama di bagian bawah sini tuh kayak ada tempat apa ini, mungkin kayak ada konektor apa gitu ya, mungkin untuk remote dari layar belakangnya, atau mungkin ada yang lebih paham bisa komen di bawah juga. Dan paling bawahnya itu ada power outlet 12 volt sama ada AV input. Di bagian sini juga ada gundukannya karena dia kan masih model apa namanya, masih berpenggerak all wheel drive, jadinya masih ada tunnelnya. Dan di belakang jok depan dia juga ada layar yang bisa dinyalain dari head unit depan. Di sebelah kiri dan sebelah kanan itu juga ada. Nah, ini lagi dinyalain sama Ipang nih. Kita bisa nyalain mau nonton TV atau dengerin radio. Nah, kalau lagi dengerin radio dia tampilannya seperti ini ya. Dan dia juga diaturnya itu bukan pakai touchscreen. Jadi kalau nggak dari depan pakai remote yang tadi ada dockingnya di bagian sini. Untuk di atas karena dia punya panoramic roof yang ini gede banget ya, rasanya tuh lega banget. Mungkin mirip seperti Toyota Harrier terbaru ya gitu ya. Leganya tuh beneran lega. Di bagian sini juga ada lampu baca gitu, bisa dinyalain secara individual. Ada gantungan baju juga. Yang sebelah kanan pun juga sama, ada gantungan baju, ada pengaturan lampu yang ngikut pintu atau nyala terus menerus. Tapi di mobil ini tuh nggak ada grab handle ya, di depan sama di belakang, jadi nggak ada pegangan untuk di belakang ataupun di depan. Untuk di door trim ini juga soft touch dari atas sampai bawah sini, tapi untuk yang paling bawah ini plastik. Ada door pocket. Untuk audionya juga ini kayak two way speaker yang dari Meridian
audio system, door handle sama seperti di depan kayak brush aluminium gitu. Dan untuk power window-nya dia sudah all auto. Turunnya juga ini hampir habis, cuma tersisa tonjolan sedikit seperti itu aja. Untuk di bagian jok dia juga kulitnya sama seperti di jok depan ya, dia two tone hitam dan warna merah. Sama di bagian sini tuh ada kayak panduan untuk ngerawat jok kulitnya dari Land Rovernya langsung. Headrest ini bisa diatur ketinggiannya, bisa dinaik turunin. Sama di tengah kalau ini nggak ada orang, ini bisa diturunin. Ada 2 buah cup holder sama ada tempat penyimpanan di dalam situ. Untuk input SOFIX juga ada 2 ya, di kiri sama di kanan. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin belakang dari si Range Rover Evoque ini. Yuk sekarang kita lihat ke eksterior. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari si Range Rover Evoque ini ya. Oke, kita buka aja. Nah, ini dia mesinnya. Dia menggunakan mesin 2000 cc 4 silinder turbo dengan nama EcoBoost. Jadi ini mesinnya itu masih saudaraan sama keluarga mesinnya Ford yang berturbo ya. Jadi mesin ini tuh masih sharing platform atau sharing blok mesin dengan Ford ya. Karena kan dulu di awal tahun 2000-an atau 90-an akhir ya, Ford itu membeli sahamnya Land Rover, Jaguar, Aston Martin, Volvo, dan itu tuh masuk ke line up luxury brandnya dari grupnya Ford gitu ya. Makanya ini masih ada sisa-sisa perintilan dari era-era Ford ya. Dan untuk mesinnya ini juga cukup gede tenaganya. Dia 240 horsepower dengan torsi sekitar 360-an Nm. Tenaganya disalurkan ke transmisi 6 percepatan ke 4 rodanya. Dan dia juga ada pilihan mesin diesel 2200 cc yang masih saudaraan juga sama Ford seingat gue. Jadi bener-bener sharing platform atau sharing mesin lah istilahnya. Dan untuk ruang mesin ini juga super rapi ya. Engine cover itu bagus dan ada kayak strengthening beams di bagian atas strut towernya. Untuk cupnya juga dia udah model clamshell khasnya Range Rover dan ada strut hidrolik sama ada peredam di cupnya juga. Oke, sekarang kita tutup ya. Oke, untuk tampilan depan dari Range Rover Evoque ini. Jadi tampilan depannya ini ya nggak ada kata lain sih, ini ganteng banget. Jadi waktu pertama kali keluar itu juga gue suka banget, apalagi dengan khasnya Range Rover yang masih kental gitu ya. Walaupun dia bukan proper Range Rover, dia masih memiliki desain yang mewah, ganteng, dan karena dia sebuah SUV, desain yang tough juga ya. Jadinya kayak masih bisa dibawa off-road gitu, dan emang masih bisa sih karena ya Range Rover kan itu wajib bisa off-road. Dan untuk garis desain itu juga halus gitu ya, kayak masih bulat-bulat, nggak begitu kaku. Dan by the way, untuk interior dari mobil ini tuh ternyata dibantu desain atau ada beberapa influence dari Victoria Beckham. Jadi istrinya si pemain bola David Beckham. Makanya interiornya itu sama mewahnya seperti tampilan luarnya ya. Untuk tampilan depan ini juga khasnya Range Rover gitu ya, kayak di bagian cupnya itu kayak ada logo Range Rover seperti itu. Di bagian grillnya ini juga Range Rover banget ya, yang model kayak honeycomb gitu, cuma dia nggak ada logo Land Rover yang biasanya ada di pojok kiri bawah gitu ya. Di bagian bawah itu juga ada kayak underguard yang kelihatannya tuh tough gitu ya, kayak ada protektor untuk batu. Dan untuk lampunya ini juga mewah banget ya, apalagi dengan garis DRL-nya itu yang khas banget. Untuk lampu utamanya dia modelnya itu proyektor by Xenon atau HID. Untuk sennya dia ada di sisi luar masih bohlam, dan ada fog lamp LED yang ini terang juga ya. Tuh di sebelah kiri juga ada. Dan dia juga ada headlamp washer. Untuk di depan sensor parkir ada 6 titik. Lanjut ke samping. Untuk di unit ini velgnya dia warna hitam gloss ya, ada juga yang warna silver, dan desain velgnya juga banyak. Dan kerennya itu di dopnya atau di center capnya itu logonya Range Rover bukan Land Rover. Untuk bannya di sini dia pakai ban Michelin yang berukuran 245/45 R20. Rem depan belakang sudah disc brake dan teknologi pengereman sudah lengkap ya, ABS, CBD, brake assist, traction control, stability control, hill start assist, terus ada hill descent control juga, dan beragam teknologi off-road dari Land Rover yang super canggih. Di bagian samping mobil ini juga ada claddingan hitamnya, dan oh ya ternyata ada 8 deh sensor parkir depannya, jadi ada satu lagi di bagian black claddingnya itu.
Di sisi samping sini juga ada kayak aksen ventilasi. Yang ini beneran bolong, ini tangan gue agak anget gitu ya. Ada aliran udara dari mesin yang terinspirasi juga dari Range Rover yang gede. Untuk di spion, dia warnanya hitam gloss seperti ini. Ada lampu sen, sama di bagian bawahnya juga ada kamera untuk sistem kamera yang tadi angle-nya bisa diatur-atur ya. Untuk pilar A-nya juga dia modelnya tuh hitam gloss, jadi kelihatannya kayak floating roof gitu ya. Dan semua pilarnya ini dia floating roof, jadi pilarnya itu hitam gloss semua. Pilar B, pilar C, pilar D itu warna hitam semua. Dan untuk antenanya dia modelnya glass printed antena yang ada di jendela paling belakang di kanan kiri, karena di atasnya kan tadi ada panoramic roof yang gede banget kacanya, jadi nggak mungkin naruh antena di atas. Untuk di kanan belakang sini juga ada tangkinya. Di sini nggak dianjurin untuk isi ron berapa, bisa lihat di buku manual. Untuk lampu belakangnya itu juga sama, cakepnya seperti lampu depannya ya. Dia modelnya tuh kayak bulat-bulat gitu dan ada kayak garis sampingnya gitu. Untuk sen dia masih bohlam, remnya dia sudah LED, dan lampu mundurnya masih bohlam. Untuk di bagian bumper bawah ada rear fog lamp atau lampu kabut belakang yang masih bohlam, tapi terang juga. Sama dia juga terinspirasi dari mobil konsepnya sebelum adanya si Evoque ini ya, kalau nggak salah namanya Land Rover LRX ya kalau nggak salah ya. Pokoknya gambarnya seperti ini. Jadi secara nggak langsung ini tampilannya tuh kayak mobil konsep banget gitu, karena nggak jauh beda dibandingin si mobil konsep itu. Di bagian belakang sini juga logo Range Rover itu gede banget, sedangkan logo Land Rover itu kecil sekali di sebelah kanan sini. Di sebelah kiri ada emblem Evoque-nya dan ada emblem SI4. Kalau yang diesel itu dia menggunakan emblem SD4. Di bagian bawah juga ada kayak aksen underguard gitu, ada aksen diffuser di tengahnya. Dan untuk knalpotnya itu dia modelnya tuh kayak trapesium gitu ya, mirip model AMG gimana gitu ya. Untuk sensor parkir di belakang ada 4 ya, di sampingnya ada nggak? Iya, cuma 4 di pojokan situ, sama di tengah 2, satu lagi di sebelah kiri. Untuk di kaca dia ada defogger, ada high mount stop lamp yang sudah LED, dan untuk wipernya dia ngumpet di balik situ kayak proper Range Rover. Untuk bagasinya dia sudah power back door, dan seperti ini bagasi dari Range Rover Evoque. Jadi jauh beda ya dibandingin Range Rover Evoque yang beneran gede. Ya di sini lebih compact karena mobilnya juga nggak begitu gede. Ada power outlet di sebelah kiri, dan untuk pelipatan joknya itu dia bisa 60-40. Di bagian bawah lantai bagasi ada ban serep kaleng temporary yang ada speed limitnya ya, maksimal 80 km/jam. Di sebelah kanan ada lampu bagasi. Di sebelah kiri ini kayak ada tempat buat nyimpen toolkit mungkin ya. Bisa dibuka nggak sih? Kayaknya nggak bisa. Nah di atas ini juga ada parcel shelf, sama kalau kita lihat ya di deck belakang sini tuh ada speaker dari Meridian sound systemnya lagi. Oke, yuk kita tutup aja. Lampu plat nomor juga ada LED ya. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Range Rover Evoque tipe Dynamic bensin tahun 2012 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam menyampaikan review. Dan tadi ya, mobil ini lagi dijual di Zaida Auto Bursa Otomotif Sunter. Untuk kontak personnya bisa lihat di description di bagian bawah aja ya. Oke deh, terima kasih baiklah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.